Salam damai sejahtera untuk semua anak-anak yang ada di rumah. Perkenalkan, saya Vikaris atau Bapak Joshua Timothy Siwalete. Pada hari ini ingin membawakan kepada kita semua yang ada di rumah renungan firman Tuhan untuk merayakan hari Paskah ataupun Jumat Agung yang sudah mendekati. Anak-anak sekalian, kita bersyukur di tengah-tengah kondisi yang sulit seperti ini, Tuhan masih mengizinkan kita untuk merenungkan firman Tuhan. Anak-anak, untuk mempersingkat waktu, Bapak Joshua mengajak kita langsung berdoa dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Anak-anak semua lipat tangannya yang ada di rumah, tundukkan kepalanya, bisa ikuti Bapak Joshua, kita berdoa sama-sama. Bapa yang ada di surga, berkati kami supaya firman yang kami dengar mengubah hati kami, menguatkan hati kami, sehingga kami terus menjadi anak-anak Allah yang setia pada Tuhan yang menyelamatkan kami. Tuhan berkati pendengaran kami, berkati pikiran kami, berkati hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak sekalian yang ada di rumah, untuk renungan Paskah kita hari ini, Bapak Joshua akan membawakan firman Tuhan dengan judul Yesus Anak Domba Paskah menggantikan anak-anak. Sekali lagi ya, Yesus Anak Domba Paskah menggantikan anak-anak. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan diambil daripada Keluaran pasal yang ke-12. Namun anak-anak sekalian, tema itu kita ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-7 yang berbunyi, buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Nah, dari 1 Korintus 5 ayat 7 anak-anak, Bapak mengambil kata anak domba Paskah. Anak-anak sekalian, sebelum kita langsung masuk ke perayaan Paskah yang terjadi pada Keluaran 12, Bapak Joshua mengajak kita dengan semua yang ada di rumah mengulangi gerakan Bapak Joshua yang akan menjadi pesan firman Tuhan paling utama dari seluruh cerita pada kali ini. Anak-anak sekalian, Bapak mengajak kalian mengulangi semua gerakan ini bersama-sama dengan Bapak Joshua. Satu buah kalimat yang sangat penting. Anak domba Paskah menggantikan hukuman kematian. Sekali lagi yang ada di rumah, bersama dengan Bapak Joshua setiap katanya diulangi bersama dan setiap gerakannya diikuti bersama. Sekali lagi ya. Anak domba Paskah menggantikan hukuman kematian. Sekali lagi. Anak domba Paskah menggantikan hukuman kematian. Ya, bagus. Sekarang lebih cepat ya. Anak domba Paskah menggantikan hukuman kematian. Nah, anak-anak sekalian, bagus sekali. Bapak yakin kalian bisa mengikutinya di rumah. Nanti di tengah jalan selama storytelling ini atau penceritaan firman Tuhan ini kita akan ulangi. Supaya anak-anak yang di rumah selalu ingat. Nah, anak-anak sekalian, Bapak mengajak kita membuka Alkitab. Keluaran pasal yang ke-12, Bapak akan membacakan berapa sedikit ayat yang akan menjadi cerita Alkitab pada hari ini. Bapak akan bacakan dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima, lalu Bapak akan langsung membacakan ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-13. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini, diambillah seorang masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela. Berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Lalu anak-anak sekalian, ayat yang ke-7, kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan kepada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ayat yang ke-12,
Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita bacakan pada hari ini anak-anak sekalian. Dan Bapak Joshua akan bercerita tentang tulah ke-10 dari Keluaran 12. Mengenai kematian anak tertua daripada semua rumah tangga ataupun keluarga yang ada di Israel, anak-anak sekalian. Anak-anak sekalian, kalau kalian selalu ingat waktu cerita-cerita sekolah minggu di sekolah, kalian tahu ada satu buah kerajaan, yaitu kerajaan Mesir, yang diserang dengan 10 tulah oleh Tuhan, oleh karena mereka memperbudak bangsa Israel. Dan ingat anak-anak sekalian, tulah ke-10, Tuhan akan membunuh anak-anak tertua dari semua keluarga yang ada di Mesir. Anak-anak sekalian, inilah latar belakang cerita Bapak Joshua pada hari ini. Dan hari ini anak sekalian, Bapak akan bercerita mengenai 2 orang anak yang hidup pada zaman Israel masih di perbudakan Mesir. Yang pertama namanya Roel, yang kedua namanya Noel. Sekali lagi ya, ada 2 anak yang akan menjadi cerita Bapak Joshua. Yang pertama Roel, yang kedua adalah Noel. Mereka adalah 2 anak yang lahir di masa perbudakan Israel di Mesir, dan mereka sekarang sedang hidup pada saat tulah ke-10 diberitakan oleh Musa. Dan anak sekalian, Bapak akan masuk ke dalam ceritanya. Dulu anak-anak sekalian, pada saat bangsa Israel diperbudakan, Tuhan mengirimkan 10 tulah. Dan Bapak tidak akan bercerita detail, kalian tentu sudah hafal anak-anak sekalian. Dan waktu di tulah ke-10, Musa mendapat kabar. Tuhan berkata kepada Musa, suruh beritahu semua orang Israel, potong anak domba dan darahnya itu dioleskan di depan pintu, supaya nanti ketika tulah 10 menyerang semua orang Israel dan semua orang Mesir, orang Israel tidak mati anak tertuanya karena ada darah di depan pintu rumahnya. Anak-anak sekalian, waktu Tuhan baru memberikan berita itu, maka Musa memberitahu kepada semua orang. Tapi di tengah-tengah pemberitaan itu ada 2 anak yang tidak tahu apa-apa. Mereka sedang bermain di depan rumahnya, anak sekalian. Yang bernama Roel dan yang kedua bernama Noel. Anak-anak sekalian, pada saat itu di daerah Mesir itu adalah sebuah daerah padang pasir. Waktu itu matahari begitu cerah dan sangat terik, anak-anak sekalian. Begitu cerah dan sangat terik. Kalian pasti pernah sinar matahari yang cerah dan sangat terik kan? Itu sangat-sangat menusuk anak-anak sekalian. Dan kondisi di depan rumah itu, di daerah yang ditinggali orang Israel itu gersang sekali. Dan penuh dengan debu lewat kemana-mana. Tetapi anak-anak sekalian, di balik terik, cerah, dan penuh dengan debu itu, ada 2 anak-anak yang sedang bermain dengan senyuman yang mengalahkan terik matahari. Namanya Noel dan yang satu lagi Roel. Anak-anak sekalian, mereka sedang bermain bersama-sama. Entah main bola atau main petak umpet, tapi mereka bahagia. Senyumnya lebar sekali. Mereka lari-larian kiri dan kanan. Sampai keringetannya bercak-bercak di mana. Pakaiannya sudah lepek karena keringat anak-anak sekalian. Dan bukan hanya itu. 2 anak ini terlepas bahagia, baunya setengah mati. Kenapa? Karena mereka berdua anak budak. Mandi udah lama nggak mandi mungkin anak kalian. Terik nggak mandi, jadi baunya setengah mati. Tapi mereka bahagia dan bermain. Mereka lagi lari-larian, kejar-kejaran. Siapa yang nangkap temannya, dia yang menang. Lalu si Noel berkata kepada Roel yang lari, Roel, larinya jangan cepet-cepet. Nah, mereka lagi main kejar-kejaran. Si Roel ini anaknya culun, anak-anak sekalian. Polos, badannya kurus, lemah badannya. Dia main lari-larian dan sedang mengejar mau nangkap temannya si Roel, anak-anak sekalian. Roel beda dari Noel. Kalau Roel badannya kekar, tinggi, ganteng dan cakep, anak sekalian. Waktu itu si Noel lagi mengejar si Roel. Lalu si Noel dengan keadaan berkeringat, lepek, kena terik, dia kejar-kejaran. Dia berkata kepada si Roel, dan si Noel berkata seperti ini, Roel, jangan cepet-cepet dong.
Lalu si Roel menengok ke belakang melihat temannya si Noel mengejar dia, dan dia berkata, cemen lu, ayo kejar gua. Dia bilang kayak begitu. Dan akhirnya mereka terus kejar-kejaran anak sekalian. Cemen, kata si Roel. Ayo tangkap saya, dia bilang gitu anak sekalian. Tapi si Noel nggak mampu tangkap, dia kecapean. Karena badannya lemah anak sekalian. Tapi mereka meskipun kejar-kejaran kayak begitu, dan si Roel mengejek si Noel, tapi mereka bahagia sekalian anak sekalian. Nah anak sekalian, di tengah permainan seperti itu, tiba-tiba ada yang memanggil dari jauh. Noel! Kita nggak tahu siapa yang manggil itu. Lalu si Noel menengok ke arah yang memanggil. Dan dia mendengar kembali suaranya. Noel! Dan Noel memperhatikan sesama dari jauh ada yang memanggil anak sekalian. Begitu juga dengan Roel. Roel pun melihat ke jauh. Dan waktu mereka melihat dari jauh, mereka tahu siapa yang manggil. Bapaknya si Noel. Dan bapak daripada Noel atau ayah dari Noel berkata, Noel, Roel, sini. Lalu di tengah permainan yang begitu mengasyikkan harus di stop anak-anak sekalian, karena mereka harus menghampiri bapak daripada Noel. Lalu mereka menghampiri bapak daripada Noel. Dan ketika mereka berjumpa dengan bapak daripada Noel, Noel berkata, iya pak, manggil. Lalu bapak daripada Noel berkata, Noel, kebetulan juga ada kamu Roel di sini. Coba dengarkan, bapak mau umumkan hal yang sangat penting. Lalu Roel berkata kepada bapak daripada Noel, apa itu pesannya pak? Lalu bapak Noel berkata sekali lagi, dengarkan Roel, ini pesan begitu penting. Nanti kamu juga kasih tahu bapakmu yang ada di rumah. Tadi saya mendapatkan kabar daripada Musa. Kalian tahu Tuhan kita sedang memukul bangsa Mesir 9 tulah. Waktu si bapak Noel berkata 9 tulah, tiba-tiba Roel menyeletuk. Iya, biarin tuh, biar binasa mereka semua. Dasar orang-orang bukan umat Tuhan. Waktu bapak Noel mendengar kata seperti itu, dia berkata, Roel, jangan potong bapak, aku lagi ngomong ya. Dengarkan dulu. Tadi bapak mendapat kabar dari Musa. Musa berkata, tulah ke-10. Hukuman akan diberikan kepada bangsa Mesir. Tuhan berkata, setiap anak tertua akan dibunuh oleh penghancur yang akan Tuhan kirim. Dan Tuhan akan kirim itu. Lalu waktu si Roel mendengar kabar itu, oh bagus dong. Dia bilang kayak begitu. Biar mampus tuh semua orang Mesir. Mereka sudah jahat sama kita. Tapi bapak Noel berkata, Roel, dengarkan. Hukuman kematian kali ini akan dihancurkan oleh penghancur yang dikirim oleh Tuhan, Roel. Tidak hanya berlaku bagi bangsa Mesir, tapi juga berlaku bagi bangsa Israel. Waktu Roel mendengar kabar itu, dia langsung kaget. Hah? Maksud papa? Noel pun kaget. Pak, maksudnya apa? Lalu bapak Noel berkata, iya, kata Tuhan melalui Musa, bangsa Israel pun akan tertimpa hukuman kematian kalau mereka tidak menaruh darah anak domba Paskah di depan pintu. Ingat ya anak sekalian, bagaimana gerakannya? Ikuti bersama Bapak Joshua ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Anak domba Paskah menggantikan hukuman kematian. Nah, anak-anak sekalian, itulah kalimat Bapak Noel kepada Roel dan Noel. Ya, anak domba Paskah, kata Bapak Noel, harus dipotong. Dan darahnya ditaruh di depan rumah saya, Bapak Noel. Dan depan rumah bapakmu juga, Roel. Nanti kalau tidak, maka penghancur itu akan masuk. Dan kita akan menerima hukuman kematian. Waktu Roel mendengar kabar itu, Roel pun menyeletuk kepada bapak daripada si Noel. Dia berkata seperti ini. Hah? Nggak mungkin itu, Om. Mana mungkin Tuhan hukum kita? Saya bukan manusia berdosa. Nggak mungkin kena hukuman. Kita kan umat Allah. Umat pilihan Allah. Nggak akan kena lah. Lalu temannya si Noel terpengaruh sama si Roel. Dia bilang, iya ya Pak. Kita kan nggak akan kena hukuman. Lalu si Roel dengan sombongnya dia memajukan hidungnya ke atas langit. Dan dia berkata, nggak usah lah. Pasti papaku dan aku tidak akan potong itu domba Paskah. Kita akan selamat karena kita adalah orang yang rajin berbuat baik. Kita tidak akan diselamatkan oleh domba Paskah, tapi kita akan menyelamatkan karena perbuatan baik. Kami tidak mau pasang domba Paskah. Lalu si bapaknya si Noel merhardik daripada si Roel. Dia bilang, Roel, dengarkan.
kalau kamu dan papamu tidak menaruh darah domba Paskah di depan pintu malam ini, engkau dan sisi rumahmu akan menerima penderitaan yang begitu berat. Apalagi kamu, Roel, kamu anak tertua. Penghancur itu akan masuk dan membunuh kamu. Roel, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa, Roel. Ayo, kamu udah pernah bohong pastikan? Pasti udah pernah berbuat dosa kan sekali saja? Lalu Roel pun berpikir, iya, udah sih pernah berbuat dosa 1 kali. Ya, tapi kan perbuatan baikku lebih banyak. Nggak apa-apa lah, Mbak Om. Pasti Tuhan lihat perbuatan aku lebih baik. Aku akan selamat tanpa domba Paskah. Aku akan selamat karena perbuatan baik. Anak-anak sekalian, bisa nggak Roel selamat karena perbuatan baik, bukan karena domba Paskah? Jawabannya apa? Tidak. Yuk bersama Bapak Joshua kalimat tadi bagaimana? Anak domba Paskah menggantikan hukuman kematian. Kita tidak bisa selamat karena perbuatan baik. Harus ada anak domba Paskah yang menggantikan hukuman kematian kita, anak-anak sekalian. Lalu tapi sayang sekali, Roel pun begitu sombong dan angkuh. Dia bahkan tidak mau mendengar kalimat daripada omnya, yaitu bapak daripada Noel. Lalu Noel berkata kepada Roel, Roel, dengerin kalimat papaku. Pasti dia benar, ini kan kalimat Musa. Lalu Roel berkata, enggak, saya tidak mau dengar. Saya orang baik. Saya selamat karena perbuatan baik, bukan karena domba Paskah, kata si Roel. Lalu si om itu berkata, Roel, dengarkanlah dan percaya akan domba Paskah. Kalau tidak, engkau akan mati malam ini. Tapi Roel tidak mau dengar, anak sekalian. Dia pergi. Lalu anak-anak sekalian, malam tulah ke-10 itu pun tiba. Pada malam itu malam yang berbeda dengan malam yang lain. Perayaan Paskah diadakan di rumah daripada si Noel, anak-anak sekalian. Di rumah Noel kondisinya begitu tenang dan begitu gelap. Karena papa daripada Noel hanya memasang 1 lilin, 1 pelita di tengah meja makan. Rumah yang begitu tandus, kering, rumah seorang budak. Bayangkan anak sekalian, rumah di padang pasir. Ada 1 buah meja, di situ ada 1 buah pelita yang menyala. Dan malam daripada hari itu seperti seakan-akan mau makan terang daripada lilin. Si Noel tenggelam di dalam gelap gulita meskipun ada lilin di tengah. Papa daripada Noel pun berdiri, siap memegang tongkat dengan sendal, dengan pakaian seakan-akan mau jalan. Begitu juga dengan istrinya, anak-anak sekalian. Dan mereka sedang makan roti tidak beragi hari itu. Dan anak-anak sekalian, Papa Noel sudah memotong domba Paskah. Dia sudah menggoreskan darahnya di depan pintu rumahnya. Tapi sayangnya tetangganya, yaitu keluarga Roel, tidak mau mendengarkan nasihat yang disampaikan daripada papanya si Noel. Waktu itu anak-anak sekalian, Noel pun duduk menantikan tulah ke-10 lewat. Malam itu beda dari yang pada yang lain. Seakan-akan gelap mau makan lilin. Dan ada suasana dingin yang tidak normal, anak sekalian. Di luar kondisinya begitu mencekam dan seakan-akan mencekik semua kulit daripada si Noel. Tubuh Noel begitu merinding, bulu kuduknya merinding sekali. Karena sesuatu yang tidak normal sebentar lagi akan terjadi, anak-anak sekalian. Dia begitu ketakutan. Dia peluk tangan papanya. Dia bilang, "Pa, aku takut." Lalu papa daripada Noel menenangkan Noel. "Tenang Noel, kita sudah mengoreskan domba Paskah." Tiba-tiba anak-anak sekalian tidak tahu jam berapa. Kondisi di luar begitu tenang dan begitu mencekam. Gelap gulita mulai meliputi. Lalu seperti seakan-akan semua orang yang di rumah sadar. Ada sesuatu yang berjalan di luar tapi bukan manusia. Dan langkahnya terdengar. Dam, dam, dam. Lalu Noel berkata kepada papanya, "Ah, itu si penghancur?" Lalu Bapak Noel berkata, "Iya, shh, tenang." Lalu anak-anak sekalian, tiba-tiba dari nan jauh di istana Firaun terdengar teriakan yang begitu keras. Teriakan yang begitu keras, suara seorang mama yang meninggal anak tertuanya. Waktu Noel mendengar teriakan itu, bulu kuduknya semua merinding, tetesan air mata keluar daripada matanya. Dan dia pun memeluk papanya dan berkata, "Pak, aku takut. Aku takut." Dia bilang kayak begitu, anak-anak sekalian. "Aku pasti juga akan matikan, Pak. Aku kan juga anak tertua, Pak." Lalu Bapak Noel memegang anaknya dan dia berkata dengan muka penuh ketenangan. Dia bilang, "Nak, kamu juga orang berdosa. Semua anak termasuk Bapak.
Kita semua berdosa dan penghancur ini layak masuk ke ruangan ini dan membantai kita semua. Tetapi nak, sudah ada darah domba Paskah di depan pintu. Jangan takut. Ingat apa yang kalimat yang Bapak Yesus sudah ajarkan kepada anak-anak? Bagaimana? Anak domba Paskah menggantikan hukuman kematian. Anak-anak sekalian mendengar kalimat itu, Noel pun lebih tenang. Tapi tiba-tiba kesedihan mendalam menusuk dirinya. Kenapa? Karena teriakan kali ini bukan keluar dari tempat Firaun. Teriakan ini keluar dari rumah yang di sebelah, yaitu rumah Roel. Dan ada teriakan seorang ibu dan seorang bapak. Mereka teriak. Dan Noel tahu. Itu teriakan papa, mama, dan Roel. Dan di situ Noel sadar. Si penghancur sudah masuk. Dan mematikan Roel. Lalu Roel berkata kepada papanya, "Pa, nggak ada yang bisa kita lakukan, Pa." Lalu si bapak bersama menyampaikan kepada Noel. Dia bilang, "Nak, Roel sudah mendengarkan kabar baik itu. Dia sudah tahu dia harus percaya pada anak domba Paskah dan mengoleskannya di depan rumah bersama dengan papanya. Dia tahu. Tapi dia tidak mau percaya. Barang siapa yang tidak percaya dan melakukannya, dia akan binasa." Kita selamat bukan karena perbuatan baik, nah. Kita selamat karena anak domba Paskah. Anak-anak sekalian, kalau dulu Noel diselamatkan karena anak domba Paskah, akibat anak domba Paskah, Noel tidak menghadapi hukuman kematian. Akhirnya dia selamat, anak-anak sekalian, dan dia bersuka cita karena Tuhan memberikan anak domba Paskah bagi dirinya. Tapi cerita tadi mengingatkan kepada kita bahwa semua daripada kita termasuk Bapak Joshua dan kalian, kita adalah orang berdosa. Dan hukuman kematian cepat atau lambat, anak-anak sekalian, akan menjemput anak-anak yang ada di rumah, termasuk dengan Bapak Joshua. Anak-anak sekalian, kalau zaman dulu selamat dari hukuman kematian melalui anak domba Paskah, yaitu domba Paskah beneran yang disembelih dan dioleskan di depan pintu, makanya kita tidak kena hukuman kematian karena digantikan hukuman kematiannya. Pertanyaannya, anak-anak sekalian, yang ingin Bapak kalian renungkan hari ini adalah, siapakah domba Paskah bagi orang-orang perjanjian baru seperti anak-anak yang ada di rumah dan seperti Bapak Joshua? Siapakah domba Paskahnya? Ingat 1 Korintus 5 ayat 7. Domba Paskah itu bukanlah hewan lagi sekarang, anak-anak sekalian, di perjanjian baru. Domba Paskah itu adalah Yesus itu sendiri, anak sekalian. Ingat Yohanes 1 ayat 29 berkata, Yohanes Pembaptis waktu melihat Yesus, dia bilang, "Itulah anak domba Allah." Anak-anak sekalian, anak domba Paskah yang menyelamatkan kita dari hukuman kematian hari ini bukan domba beneran lagi, tapi anak Allah yang menjadi domba Paskah. Siapa namanya? Ya, Yesus Kristus. Nah, karena itu Bapak akan mengajarkan satu gerakan yang baru, tambahkan sedikit seperti yang tadi, tapi Bapak akan tambahkan sedikit. Lihat ya. Manusia selamat dari hukuman kematian karena apa? Ingat gerakan ini. Anak domba Paskah, yaitu Yesus, menggantikan hukuman kematian. Sekali lagi ya. Anak domba Paskah, yaitu Yesus, menggantikan hukuman kematian. Anak-anak, kalian yang ada di rumah sama Bapak Joshua, kita bisa selamat dari hukuman kematian kekal. Dan kita tidak perlu takut akan kematian karena sakit, karena tua, atau karena apapun. Cuman satu caranya, seperti Noel di perjanjian lama percaya anak domba Paskah, kita pun hari ini harus percaya anak domba Paskah, yaitu Yesus. Karena dialah yang sekarang mati di atas kayu salib. Darahnya seperti domba Paskah di perjanjian lama, dioleskan, bukan di depan pintu, tapi dioleskan kepada kalian. Sehingga ketika hukuman neraka atau kematian itu datang, kalian tidak dihancurkan. Tapi Yesus yang dihancurkan. Itu kabar baiknya. Kalian pun bisa selamat dari hukuman kematian kekal. Anak-anak sekalian, caranya bagaimana? Alkitab berkata, Yohanes 3:16, percaya, maka engkau tidak akan binasa. Seperti Roel tadi, dia tidak mau percaya makanya binasa. Anak-anak, kita selamat bukan karena perbuatan baik. Kita selamat karena digantikan domba Paskah mati. Siapakah domba Paskahnya? Yesus. Bersama dengan Bapak Joshua kita pakai gerakan. Anak domba Paskah, yaitu Yesus, menggantikan hukuman kematian. Anak-anak,
Mau lepas dari hukuman kematian? Mau lepas dari neraka? Mau memperoleh keselamatan? Puji Tuhan. Kalau mau anak-anak sekalian, percaya pada domba Paskah, bukan domba beneran, tapi domba Paskah, yaitu anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Barang siapa percaya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Anak sekalian, sekarang kondisi dunia lagi sulit. Ada penyakit wabah yang kalian tahu menyebar di mana-mana. Dan banyak orang yang mati. Tapi barang siapa percaya kepada anak domba Paskah, yaitu Yesus. Dengarkan ya. Sekalipun dia mengalami kematian, dia akan dibangkitkan. Dia tidak akan kena hukuman kematian. Karena dia sudah digantikan oleh domba Paskah, yaitu Yesus. Anak-anak mau percaya kepada domba Paskah yaitu Yesus? Kalau mau, ikutin gerakan sekali lagi terakhir sebelum kita berdoa ya. 1, 2, 3. Anak domba Paskah yaitu Yesus menggantikan hukuman kematian. Siapa yang menggantikan hukuman kematian kalian mati di atas kayu salib dan kalian jadi tidak masuk neraka? Siapa namanya? Ya, Yesus Kristus. Mau percaya? Kalau anak-anak percaya, kita tidak akan takut kematian. Karena kematian sudah dikalahkan oleh Yesus. Kita tidak kena kematian kekal, itu masuk neraka. Tapi kita suatu hari nanti setelah mati akan dibangkitkan. Anak-anak, barang siapa mau percaya kepada Tuhan Yesus atau mau dikuatkan kembali imannya, ikuti bersama Bapak Joshua, kita tutup di dalam doa ya. Mari semua yang ada di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa sama-sama. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk domba Paskah, yaitu Yesus, yang mati bagi dosa kami, sehingga kami tidak mengalami hukuman kematian kekal, tapi suatu hari nanti akan dibangkitkan dan memperoleh hidup yang kekal. Tubuh kami akan dibangkitkan, dan kami akan hidup kekal di langit dan bumi yang baru. Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk percaya, dan saya hari ini juga mau percaya. Kami percaya kami selamat bukan karena perbuatan baik, tapi karena domba Paskah menggantikan kami mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kabulkanlah doa kami dan berkati anak-anak yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak sekalian, sebelum kita berpisah, mari kita ulangi bersama dengan gerakan yang tadi Bapak Joshua ajarkan pada kalian. Itu pesan firman Tuhan ya, jangan pernah dilupakan ya. 1, 2, 3. Anak domba Paskah, yaitu Yesus, menggantikan hukuman kematian. Ingat selalu, kalian lepas dari kematian yang kekal, bukan karena perbuatan baik, tapi ada domba Paskah yang menggantikan mati, yaitu Yesus. Tuhan Yesus memberkati anak-anak, sampai kita ketemu lagi. Amin.